Dok, nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Waalaikumsalam datang di warahmatullahi kelas kece. wabarakatuh. Ya, udah lama banget kita nggak apa namanya nggak Zoom begini, ya, ibu-ibu. Biasanya kita keluar, tapi sekali-sekali boleh lah ya, biar ganti suasana. Gitu. Ini keluar ke pertama ya di tahun 2025. Mohon maaf banget suaraku agak-agak ini ya, habis konser ya, Pink. Agak-agak habis konser karena lagi baru banget flu gitu ya. Jadi kalau kurang jelas mohon maaf. Oke. Oh, ya, jelas kok. eh, Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir. Mungkin nanti yang nonton di rumah pagi, siang, sore, malam bisa dengerin recordingnya. Kita kenalan dulu kali ya ibu-ibu. Kenalan dulu. Ini adalah dokter Pinky atau nama aslinya adalah Aku aku manggilnya Dokter Pinky soalnya. Nama aslinya adalah Dokter Priyandani Wulandari. Spesialis jantung. Terus pihak-pihak teh naon. Mohon maaf nih orang awam gitu. Iya, jadi halo Ibu-Ibu kece semua. Nama saya dengan Dr. Triani Wulandari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi PIHA itu adalah Fellow of Indonesian Heart Association atau eh, kami telah direkognisi menjadi anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung di Indonesia. Seperti itu, Dokter Bu Cindy. Oke, keren banget ya. Kita ketemu zaman muda dulu ya kan. Oh iya, Sekarang sudah bergelar sampai sepanjang itu, Masya Allah ya. Oke, kita nggak akan berlama-lama mungkin ya. Dokter Pinky juga sampai melipir dulu karena ini lagi perjalanan ke Batam ya dok ya. iya. Jadi tadi habis Pulang mengajar di atau Tanjung Pinang kebetulan. oke, Jadi naik kapal dulu, balik ke Batam baru ini bisa bergabung lagi. luar biasa. Ibu-ibu tuh bu, demi nih bu, demi ibu-ibu kece nih ya. Dokter Pinky sampai melipir dulu sebelum pulang ya kan. Pengen sharing sama ibu-ibu gitu ya seputar kesehatan jantung. Ini memang kebetulan dok, di sini ada ibu-ibu juga yang memang anaknya apa pejuang PJB ya betul ya. Nah umurnya 3 tahun. Warrior ya, Ya, Immunity Heart Disease Warrior. Oke, nanti mungkin boleh kita ada sesi tanya jawab gitu ya seputar topiknya. Tapi izinin boleh dulu banget. Dokter Pinky sharing materinya. Nanti ibu-ibu boleh jawab. Aku izin matiin dulu chatnya ibu-ibu. Nanti kalau Dokter Pinky sudah selesai, monggo pertanyaan boleh melalui chat atau mau open mic langsung juga boleh. Oke, aman ibu-ibu? Silakan Dokter Pinky kita mulai aja ya presentasinya. Monggo. Masih di mute dok. Oh, oke, sorry, sorry. Ya, saya akan share screen dulu. Ini mohon maaf, tempatnya agak remang-remang, jadi mungkin wajah saya agak blur ya. Aman-aman dok, kelihatan. Oke, sudah muncul ya. Ya, aman. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan mulai eh, sharing mengenai materi kita pada hari ini yang topiknya adalah mengenai congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan. Nah, sebelumnya mungkin ibu-ibu em, bertanya ya, kenapa sih kira-kira kita membawakan topik congenital heart disease ini atau penyakit jantung bawaan? Yang melatar belakangi sharing kita pada malam hari ini adalah karena kebetulan minggu lalu pada tanggal 7 sampai 14 Februari di setiap tahunnya ini diperingati sebagai Pekan Kesadaran akan Penyakit Jantung Bawaan. Karena mungkin ibu-ibu kece di sini mungkin ada beberapa yang belum terlalu familiar ya. Eh, untuk masyarakat awam selama ini kan taunya kalau penyakit jantung itu biasanya menyerangnya kepada orang-orang dewasa, orang-orang tua, seperti itu ya, yang kejadian serangan jantung atau nyeri dada atau darah tinggi itu biasanya terjadinya pada orang tua. Tidak jarang juga pada saat saya berpraktek, bahkan
pasien-pasien jantung itu menanyakan kepada saya, dok itu kok anak-anak udah kena jantung sih gitu kan. Eh, Emang bisa ya anak kecil udah ada penyakit jantungnya? Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan di sini. Nah, sebelumnya mungkin saya juga menjelaskan bahwa penyakit jantung pada anak atau pada bayi ini secara garis besar itu memang dia terdiri dari dua hal ya. Nanti ini yang nantinya akan berbeda. Jadi kita di sini fokus pada penyakit jantung bawaan, di mana kelainan struktur jantung dan fungsinya itu sudah terjadi sejak pasien anak itu pasien itu ya pada saat di dalam kandungan. Jadi prosesnya itu memang terjadi kelainan strukturnya itu pada saat proses pembentukan jantung di awal-awal kehamilan. Berbeda dengan penyakit jantung yang didapat. Kalau penyakit jantung yang didapat, pada saat dia lahir, struktur jantungnya itu berfungsi dengan baik, dengan normal, tapi pada suatu kondisi di mana misalnya dia terkena adanya infeksi ya, infeksi rematik misalnya demam rematik atau misalnya dia ada penyakit namanya Kawasaki yang menyebabkan nantinya jantungnya ini mengalami gangguan fungsi dan struktur, tapi itu disebabkan oleh hal yang terjadi setelah pasien ini dilahirkan gitu. Jadi secara garis besar bedanya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita berfokus pada penyakit jantung bawaan di mana kelainan fungsi dan struktur jantung ini telah terjadi pada saat awal-awal masa kehamilan, di mana proses pembentukan jantung itu berlangsung. Nah, walaupun penyakit jantung bawaan ini masih belum terlalu populer, sebenarnya angka kejadiannya ini cukup tinggi. Jadi penyakit jantung bawaan ini berdasarkan data di seluruh dunia, angka kejadiannya adalah sebanyak 8 sampai 10 dari 1.000 kelahiran hidup setiap tahunnya. Jadi kalau mudahnya ya mungkin 1 dari 100 kelahiran hidup itu di antara dari 100 itu satu orang memiliki penyakit jantung bawaan. Ya, ini memang ini data dari Amerika, tapi kurang lebih di seluruh dunia itu angkanya kurang lebih hampir sama 8 sampai 10 di setiap 1.000 kelahiran. Nah, kemudian 1 dari 4 bayi atau sekitar 25% dari yang mengalami penyakit jantung bawaan ini memiliki penyakit jantung bawaan kritis, di mana mereka harus dilakukan tindakan segera mulai dari awal-awal kehidupannya sampai 1 tahun pertama kehidupan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penyakit jantung bawaan ini, memang spektrumnya banyak sekali, mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu ya. Jadi kan kita tahu kalau jantung itu ada serambinya, ada biliknya, ada otot jantungnya, ada katupnya, ada pembuluh darah besarnya. Nah, kelainan ini bisa terjadi di seluruh tempat tersebut gitu ya. Jadi mulai dari yang ada bocor kecil di serambinya, bahkan yang paling beratnya itu sampai misalnya pembuluh darah besarnya tertukar atau misalnya jantung sebelah kirinya itu tidak terbentuk dengan sempurna sehingga terjadi ketidakseimbangan antara bilik kanan dengan yang jantung sisi kiri dengan jantung sisi kanannya itu sangat bervariasi spektrumnya. Nah, kemudian em, penyebabnya apa? Memang sampai sekarang itu masih em, menjadi tanda tanya ya. Ada memang beberapa faktor risiko yang sudah jelas terbukti, ada juga yang masih belum diketahui dan ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Nanti mungkin saya akan sampaikan pada slide berikutnya. Nah, tapi memang faktor genetik itu termasuk salah satu yang memegang peranan penting, di mana memang apabila keluarga dekatnya ya, orang tua atau misalnya kakak adiknya ini memiliki riwayat penyakit jantung bawaan, ini bisa diturunkan seperti itu. Angkanya range-nya bervariasi, tapi dari data yang saya baca sekitar 2% gitu. Nah, jadi ini memang sangat berkaitan dengan kondisi genetik ya. Eh, Misalnya pada pasien-pasien dengan sindroma-sindroma tertentu, seperti misalnya sindrom Down atau sindrom di George William, itu memang sangat erat kaitannya juga dengan penyakit jantung bawaan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, faktor-faktor risiko yang menyebabkan anak terlahir dengan penyakit jantung bawaan. Jadi ini ada beberapa faktor yang dapat
kita kontrol, yang dapat kita kendalikan, tapi ada juga yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, yang bisa dikendalikan misalnya apa? Yang pertama misalnya kekurangan em, suplemen di apa namanya em, mikro atau makronutrien tertentu ya, seperti misalnya asam folat seperti itu. Nah, kan memang sebaiknya dianjurkan, apalagi jika sudah memasuki usia produktif atau mau menikah nih dan berencana langsung ingin memiliki momongan, memang sebaiknya bahkan sejak 3 bulan sebelum merencanakan pernikahan itu, jika nanti dia memang langsung mau hamil, itu boleh langsung diberikan suplementasi asam folat untuk menjaga kandungan asam folat di darah. Karena ini memang ada kaitannya dengan juga penyakit jantung bawaan. Kemudian apabila memang dia sebelumnya adalah perokok aktif atau konsumsi alkoholnya itu cukup moderate gitu ya, itu bisa dihentikan karena memang paparan terhadap asap rokok dan alkohol ini eh, erat kaitannya dengan kejadian penyakit jantung bawaan. Kemudian yang berkaitan juga yang dapat kita ubah ini ya faktor risikonya, yaitu obesitas dan diabetes mellitus pada ibunya. Nah, ini pada ibu dengan diabetes ini juga meningkatkan risiko kejadian penyakit jantung bawaan pada anaknya. Kemudian ini juga polusi udara, ini yang dapat kita modifikasi. Memang mungkin sulit ya kalau kita sampai harus pindah rumah, misalnya rumahnya di dekat pabrik, tapi ini memang salah satu faktor juga yang dapat menyebabkan penyakit jantung bawaan. Nah, tapi ada memang faktor-faktor yang sulit ya kita ubah atau misalnya sudah terjadi ya kita memang tidak bisa apa-apakan lagi gitu ya. Misalnya em, pasien atau ibunya ini sebelum hamil ini memang sudah dengan riwayat konsumsi obat-obatan tertentu yang memiliki efek teratogen atau memiliki efek bisa kita katakan toksik ya atau menyebabkan gangguan pembentukan janin pada saat di dalam kandungan antara lain misalnya obat anti kejang, obat antidepresan yang misalnya obat ini tidak dapat digantikan dengan jenis atau golongan yang lain. Kemudian yang kedua, infeksi tertentu misalnya rubella atau toksoplasma apabila sudah terkena infeksi ini, nah ini juga mungkin kita bahkan tahu kalau misalnya kita hamil ini setelah misalnya nih kita udah hamil ternyata pas dicek ternyata positif gitu ya. Nah ini memang risikonya menjadi meningkat. Kemudian pada kondisi-kondisi autoimun tertentu seperti lupus itu juga meningkatkan risiko. Kemudian penyakit-penyakit metabolik yang lain. Kemudian juga ras dan genetik tadi ya. Kalau misalnya memang kita sudah ada riwayat, memang ada risiko walaupun memang angkanya 2% ya. Seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Nah, sebenarnya proses pembentukan janin di dalam kandungan itu sudah mulai terjadi saat 4 sampai 8 minggu kehamilan ya. Nah, ini adalah proses pembentukan jantung di dalam kandungan dan bahkan banyak ibu-ibu nih yang mungkin baru menyadari kalau misalnya dia hamil misalnya setelah ternyata usia kandungannya 2 bulan, 3 bulan. Nah, padahal kan pada saat-saat itu ternyata jantung ini sudah berproses membentuk gitu ya di dalam kandungan. Nah, jadi kalau misalnya ternyata kurang aware gitu ya, ternyata sebelum selama 3 bulan di awal itu kandungan nutrisinya belum sempat diperbaiki misalnya, atau misalnya terdapat paparan atau infeksi terhadap zat-zat tersebut. Nah, ini mungkin salah satu yang dapat menyebabkan risiko adanya gangguan pembentukan struktur di dalam kandungan. Tapi banyak juga yang sebenarnya dia oke-oke aja riwayatnya ya, tidak ada riwayat sakit, tidak ada riwayat konsumsi obat-obatan tertentu, tidak ada riwayat keluarga. Tapi anaknya terlahir dengan penyakit jantung bawaan. Nah, itu memang juga cukup banyak yang seperti itu. Jadi sampai sekarang memang penyebabnya 100% belum bisa dipastikan gitu ya, kecuali memang tadi yang sudah ada tanda-tanda yang jelas. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin membuat orang tua jadi sedikit bersedih gitu ya, atau misalnya menyalahkan dirinya sendiri, apa nih yang saya lakukan kok sampai terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, itu memang ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita yang kita tidak dapat kendalikan. Nah, bicara mengenai penyakit jantung bawaan juga spektrumnya itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini mungkin lebih sering dengar anaknya jantungnya bocor gitu ya.
Nah, bocornya di mana dulu nih? Bocornya itu bisa di banyak tempat gitu ya. Karena kan jantung kalau kita lihat ini ada serambinya, kemudian ada biliknya, ada pembuluh darahnya, ada katupnya gitu. Nah, di antara semua tempat-tempat ini bisa terjadi kelainan struktur dari jantung gitu. Nah, oleh karena itu gejalanya pun kadang beragam. Bisa jadi tidak ada gejala sama sekali, yang mungkin dia tidak tahu kalau dia ada penyakit jantung bawaan sampai berusia dewasa di dekade kedua, di dekade keempat. Itu cukup banyak seperti itu ya. Jadi pasien datang ke saya gitu ya, dikonsultasikan dari tempat kerjanya, karena hasil temuan medical check up-nya ternyata ada suara jantung tambahan gitu ya. Atau misalnya dari pemeriksaan ronsen ternyata kok ukuran jantungnya besar, atau misalnya dari rekam jantungnya irama jantungnya tidak normal gitu, tapi sebenarnya dia tidak ada keluhan apa-apa, yang ternyata selama berpuluh-puluh tahun ini ternyata memang ada masalah struktur jantungnya, ada kelainan yang mungkin tidak disadari seperti itu. Nah, ini jadi bermacam-macam ya yang menyebabkan penyakit jantung itu. Otomatis gejalanya pun juga beragam, mulai dari tidak ada gejala sama sekali sampai cepat capek, yang lebih nyata mungkin ada gejala kebiruan gitu ya. Nah, ini kita masuk ke gejala-gejala atau eh, kapan kita perlu memeriksakan anak-anak kita nih ke dokter jantung atau dokter anak ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya ada tanda-tanda sesak nafas. Nah, ibu-ibu bisa memperhatikan nih pola nafasnya seperti apa. Kalau misalnya pola nafas yang tidak normal itu, anaknya terlihat menggunakan otot-otot bantu tambahan untuk bernafas. Jadi misalnya pada saat dia membuka pakaiannya nih, di daerah sela-sela iganya atau di daerah di atas dadanya sini dan di bagian diafragmanya ya, itu nafasnya dalam, nafasnya sepertinya dia tidak nyaman gitu, ada tarikan yang lebih ya, ada effort lebih untuk bernafas. Nah, kalau misalnya ini sih yang lebih cukup nyata ya, adanya kebiruan baik pada kulitnya, pada jari-jarinya, dan pada mulut ya. Kalau pada mulut ini yang paling spesifik ya di daerah sentral. Nah, ini bisa dikatakan penyakit jantung yang biru ya, atau sianosis istilah medisnya. Nah, tapi ini sering kali ya, udah di era tahun 2025 ini, saya sering kali menemukan pasien-pasien yang baru datang dengan gejala biru itu di usia 18, 20-an, bahkan ada yang sampai 40 tahun gitu ya, baru datang ke dokter jantung. Kita mikirnya kayak, duh kemana aja sih selama ini gitu kan, udah eh, bertahun-tahun, masa nggak nyadar gitu loh kalau biru. Nah, setelah kita wawancara lagi nih ke orang tuanya dan ke pasiennya, em, masih banyak sampai saat ini orang tua yang beranggapan anak-anak yang biru itu adalah anak-anak yang istilahnya gifted gitu ya, yang unik, yang mungkin dia ada spesial gitu, itu masih sangat banyak seperti itu gitu. Nah, kemudian pada bayi-bayi juga bisa, maaf ya ini suara saya masih jelas? Halo? Aman dok, aman. Aman. Halo? Halo, halo, aman dok. Jelas suara saya? Iya. Aman, aman. Oke. Ya, kemudian pada pasien-pasien lain, terutama pada bayi ya, itu bisa menunjukkan gejala kesulitan saat menyusu. Jadi pada saat dia nenen gitu ya, saat dia ASI atau saat dia minum susu dari botol, itu kelihatan sulit gitu ya, minum susu menetes itu sepertinya tuh upaya yang sangat berat gitu. Dia sampai keringetan, kemudian menyusunya terputus. Jadi pada saat dia sedang uh, menyusu itu, dia berhenti dulu, kemudian tampak capek, nafasnya cepat, sampai berkeringat. Nanti kalau sudah merasa lebih nyaman, baru dilanjutkan lagi. Itu kita menyebutnya sebagai menyusu terputus. Nah, kemudian gejala lain yang sering muncul adanya batuk dan panas berulang yang sampai seperti gejala pneumonia ya. Ini biasanya pasiennya gejalanya cukup berat, bahkan perlu dirawat di rumah sakit lebih dari 2 kali dalam setahun. Nah, otomatis karena dia menyusunya itu sulit, kemudian juga sering infeksi berulang, ini tentu saja akan menyebabkan gangguan dari pertumbuhan. Jadi berat badannya itu susah naik, mungkin dibandingkan dengan anak-anak seumurnya itu tuh dia tampak lebih kecil seperti itu. Kemudian dia juga mudah lelah,
aktivitasnya itu agak terhambat ya dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Misalnya teman-temannya larinya mungkin agak lebih lama, ini dia sebentar-sebentar lebih cepat capek, naik tangga lebih cepat capai gitu. Ini adalah gejala-gejala umum yang sering ditemukan pada penyakit jantung bawaan. Nah, ini adalah em, tanda dan gejala juga yang khas. Ini kita sebutnya yang jari-jari ini, jari tabuh ya, bahasa Indonesianya tuh kalau untuk bahasa medis atau awamnya kita menyebutnya sebagai clubbing finger. Jadi dia ujung jarinya ini agak menjendol seperti eh, stick drum gitu ya, kan ujungnya ada yang di ujungnya itu gitu ya. Nah, itu adalah gambaran yang khas pada penyakit jantung bawaan yang biru. Kemudian ini yang paling sangat spesifik ya, ini kebiruannya terutama terjadi di daerah mulut atau lidah. Ini disebut dengan sianosis sentral ya. Nah, ini sangat khas ini untuk penyakit jantung bawaan yang biru. Kemudian gejala lain yang sering muncul, ini sering juga nih kita temui di poliklinik. Anaknya jongkok gitu ya, dia merasa lebih nyaman apabila dia capek, eh, sudah banyak aktivitas ya. Pada anak-anak yang lebih besar biasanya kan dia sudah tahu nih, aduh aku kayaknya udah nggak sanggup nih. Nah, dia biasanya langsung jongkok seperti ini untuk memperbaiki atau mengurangi gejala sesak nafas atau kebiruannya gitu. Nah, em, tentu saja hal-hal ini anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini merupakan kondisi yang tadi ya spektrumnya itu cukup luas. Jadi ada yang memang mungkin tidak menunjukkan tanda dan gejala serius dan juga mungkin ada beberapa kondisi misalnya seperti lubang di jantung yang tidak terlalu besar itu nantinya bisa menutup dengan sendirinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya penyakit jantungnya ini tidak tertangani, nah, ini adalah komplikasi-komplikasi yang dapat muncul seiring dengan perjalanan penyakitnya. Nah, yang pertama misalnya adanya masalah di katup jantungnya karena adanya pembesaran ruang-ruang jantung ya, ibaratnya kita membayangkan pintu dengan kusennya nih. Nah, karena ruang jantungnya itu membesar, kusennya seperti membesar gitu ya, sedangkan ukuran pintunya menetap seperti itu. Nah, itu bisa jadi ada kebocoran. Kemudian karena adanya kebocoran di jantung juga yang menyebabkan aliran darah dari jantung sebelah kiri banyak menyeberang ke jantung sebelah kanan. Nah, kalau dulu kita pelajaran biologi di sekolah ya, kalau misalnya ibu-ibu masih ingat nih, jantung sisi kanan itu kan jantung yang miskin oksigen ya. Kalau jantung sisi kiri adalah jantung yang kaya oksigen yang nantinya akan digunakan oleh seluruh tubuh setelah darah tersebut digunakan oleh tubuh, dia akan masuk lagi ke dalam jantung sisi kanan untuk nantinya dia akan dicuci di paru-paru gitu ya supaya oksigennya tinggi gitu. Nah, ini akibat adanya kebocoran tadi, aliran darah yang ke paru-paru itu bisa berlebih, bisa bertambah sehingga menyebabkan peningkatan dari jumlah volume dan tekanan yang nantinya akan meningkatkan tekanan juga di pembuluh darah paru-paru. Ini nantinya yang akan disebut dengan kondisi hipertensi paru atau pulmonary hypertension. Ya, jadi darah tinggi bukan hanya di tensinya saja yang tinggi ya, ada juga kondisi lain, tapi ini adalah kondisi yang berbeda ya. Eh, Lokasinya berbeda, penyebabnya berbeda, perjalanan penyakitnya berbeda. Ini adalah yang disebut dengan hipertensi paru. Nah, kalau sampai sudah terjadi hipertensi paru ini juga yang nantinya akan mempengaruhi tata laksana berikutnya. Kalau misalnya pasien sudah terkena hipertensi paru, untuk nantinya dilakukan tindakan untuk memperbaiki struktur jantung, baik secara operasi maupun tanpa operasi, itu akan menjadi lebih complicated dan pengobatannya pun juga harus dipersiapkan dengan baik agar dapat dilakukan tindakan koreksi jantungnya. Kemudian komplikasi yang lain adalah gangguan irama. Kemudian ini secara psikologis ya, pasien dan keluarganya dapat cemas atau mungkin depresi seperti itu. Nah, bisa juga terjadi infeksi jantung, gagal jantung, dan ini pada penyakit jantung yang kompleks ya. Tadi kan penyakit jantung itu berbagai macam ya, mulai dari yang simple sampai yang kompleks, di mana kelainannya itu mungkin lebih dari satu. Kemudian jantungnya itu posisinya terbalik-balik seperti itu ya. Nah, pada keadaan seperti ini, mungkin operasi yang dilakukan itu butuh lebih dari satu kali, bisa sampai 3 kali atau lebih. Dan yang terakhir, akibat adanya
pengentalan darah gitu ya, dan komplikasi-komplikasi yang lain ini juga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Nah, kabar baiknya sekarang tata laksana penyakit jantung bawaan itu memang sudah sangat berkembang ya, Em, di mana pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti di gambar ini ya, em, di sini kita lihat bahwa ada lubang antara serambi kanan dengan serambi kirinya. Nah, ini bisa ditutup tanpa operasi dengan menggunakan tindakan kateterisasi jantung ya, seperti kalau orang dewasa itu pasang ring gitu. Jadi ini adalah bentuk alat-alatnya ya. Nah, ini kita dapat menutup lubang di antara serambi kanan dengan serambi kiri ini tanpa dilakukan operasi. Jadi tidak dilakukan belah dada. Lukanya hanya kecil dari paha jalurnya, dan jika semuanya baik, lancar, hari ini dipasang, besoknya sudah bisa pulang, seperti itu. Nah, tapi memang tidak semua kondisi bisa dilakukan tata laksana koreksi struktur ini dengan yang tanpa operasi ya. Pada kondisi-kondisi yang memang karena strukturalnya lebih kompleks, itu memang tetap pilihannya hanya dengan operasi. Dan operasinya pun jenisnya tadi bermacam-macam. Bisa simple, hanya satu kali. Jalurnya pun bisa sekarang sudah bervariasi juga ya. Kalau yang dulu kan yang klasik belah dada di depan. Kalau untuk kasus-kasus tertentu ada yang bisa dilakukan dari belakang dan sekarang bisa juga dengan operasi yang minimal invasif. Jadi lukanya itu hanya kecil ya, sekitar 3 sampai 4 cm. Nah, kemudian em, apabila memang seseorang itu mengidap penyakit jantung bawaan, bagaimana caranya supaya dapat menjaga kualitas hidupnya supaya tetap baik ya. Nah, yang pertama ini kita tentu saja harus mengetahui jenisnya apa, kemudian jika ada yang kurang jelas ditanyakan ya, supaya benar-benar kita paham rencana tata laksana berikutnya seperti apa untuk menghindari komplikasi di kemudian hari. Kemudian untuk pasien-pasien penyakit jantung bawaan, terutama yang perempuan ya, nantinya kan yang menjadi concern apabila nanti suatu saat dia menikah, kemudian hamil, punya anak, ini sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu apakah dapat hamil atau tidak. Karena memang dengan riwayat penyakit jantung bawaan, apabila jenis penyakit jantung bawaannya itu yang simple, sudah ditata laksana dari kecil, tidak ada sisa gitu ya istilahnya ya, itu dapat menjalani kehidupan seperti normal. Namun apabila sudah berkomplikasi, seperti tadi ada hipertensi paru, atau misalnya masih ada penyakit jantung bawaan yang biru yang masih cukup berat ya, itu memang sebaiknya konsultasi dulu jika ingin hamil dan punya anak. Nah, kemudian tetap kontrol, terutama jika ada keluhan. Em, Kemudian juga apabila nanti sudah transisi ke dewasa ya, itu juga masih tetap harus diteruskan ya kontrolnya. Kemudian ini juga yang sangat penting, ini untuk menjaga oral hygiene ya, kebersihan giginya. Karena penyakit jantung bawaan ini yang kita khawatirkan dia apabila terdapat masalah di oral hygiene-nya, terdapat infeksi. Nah, ini infeksinya ini bisa jalan-jalan dia kumannya akhirnya menimbulkan infeksi di dalam jantung juga. Jadi ini merupakan faktor risiko. Nah, kemudian bisa mencari emotional support. Sekarang banyak sekali ya grup-grup atau komunitas gitu ya untuk berbagi informasi, saling support di situ. Nah, kemudian juga di perlu ketahui juga ya untuk tindakan-tindakan ini kan tentunya mungkin membutuhkan tindakan ya. Itu apakah bisa di cover dengan asuransinya atau tidak. Kemudian juga pada anak-anak untuk vaksinasi nih yang paling penting tetap dilakukan ya ibu-ibu karena memang dengan penyakit jantung bawaan bukan berarti tidak bisa vaksinasi, tapi itu harus konsultasi kembali apakah jenis vaksinnya harus disesuaikan atau tidak. Vaksinnya misalnya jenisnya yang bukan vaksin yang hidup ya, harus yang sudah dimatikan. Nah, itu sebaiknya dikonsultasikan juga. Nah, sekian materi dari saya. Selebihnya mungkin nanti kita bisa diskusi, sharing, tanya jawab ya. Jadi ini saya ambil dari Google sih. Ini memang kalau kita melihat para CHD warrior ini memang luar biasa sekali ya. Baik pasiennya yang masih kecil tapi sudah sangat luar biasa perjalanannya. Kemudian juga keluarganya ini sangat membutuhkan support dan em, harapan ya, karena sekarang juga sudah semakin maju. Jadi semoga nanti ke depannya pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan ini uh,
kualitas hidupnya juga akan semakin baik dan dapat beraktivitas selayaknya orang normal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Cepet ya. Tapi apa namanya sangat daging kalau kata ibu-ibu tuh ya. Oke, kita sekarang masuk ke ini aja ya, Dok ya. Kita langsung tanya jawab aja, karena waktunya juga eh, nggak sepanjang kalau kita webinar di kakak ya, Ibu-ibu. Dokter juga udah harus pulang mungkin ya. eh ini udah ada yang masuk pertanyaannya. Ada Bu Maya. Halo, selamat malam Bu Maya. Ya, langsung gercep dia nanya. Oke, Selamat halo malam, Bu dokter. Maya. Halo Dokter Priyandini, saya Maya dari KC Regional Banten. Izin bertanya, pada masa kehamilan untuk mengetahui soal penyakit jantung bawaan bisa diketahui dengan USG 2D atau 3D ya, atau harus foto maternal. Kemudian untuk yang sudah dewasa ingin melakukan cek kesehatan jantung, metode pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan serta mulai usia berapa? Terima kasih, Dok. Coba satu-satu dulu kali ya, Ibu-ibu ya. Mangga, silakan. Oke, terima kasih Bu Maya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi memang penyakit jantung bawaan ini sudah dapat terdeteksi sejak pasien berada dalam kandungan. Tadi kan seperti eh, kita lihat tadi, ternyata memang proses pembentukan jantung itu sudah dimulai dari sejak awal sekali. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu ingat gitu ya, kalau misalnya kita dulu periksa di Obgyn, dari kantong kehamilan awal-awal tuh udah berdetak kan jantungnya di sekitar 8 minggu tuh sudah ada gitu duk 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 yang suara seperti itu gitu ya. Nah, kalau untuk USG feto maternal ini memang sangat bagus sekali ya. Dan ini bisa waktu paling optimalnya itu dilakukan pada saat usia kehamilan 18 sampai 22 minggu. Nah, di 18 sampai 22 minggu ini struktur jantungnya sudah terbentuk ya secara lengkap. Kemudian kelebihannya pada saat usia segini dia masih belum terlalu banyak pergerakan ya. Bisa dilakukan pada saat usia yang lebih tua dari 22 minggu. Misalnya ini ada ibu-ibu yang sedang menyaksikan, yang sedang hamil juga nih mau periksa, masih bisa sampai usia 30 mingguan itu masih bisa, tapi memang kesulitannya kadang dia lebih banyak pergerakannya nih. Bayinya udah bisa muter-muter ke sana ke sini seperti itu ya. Nah, jadi waktu paling nyaman untuk dilakukan itu adalah sekitar 18 sampai 22 minggu. Nah, kalau untuk USG-nya sendiri, ini sebenarnya dua dimensi saja cukup. Namun memang untuk melihat struktur jantung yang secara detail itu eh, lebih memang ke USG-nya pun lebih spesifik ya. Boleh ke objin feto maternal atau ke dokter jantung anak yang juga bisa melakukan USG fetal echo. Jadi ini namanya adalah fetal echo untuk mengevaluasi USG janin seperti itu. Nah, tujuannya itu sendiri selain untuk screening ya, ini juga untuk menyiapkan ibunya apabila memang terdapat kelainan struktur pada jantung janinnya, terutama tadi jenis yang kritis ya, yang membutuhkan tindakan segera, segera selahir, sehingga kita bisa mempersiapkan agar ibu ini dilahirkan di rumah sakit yang lengkap, yang ada NICU-nya, yang ada dokter jantung anaknya, diupayakan seperti itu supaya nanti tidak susah nih pada saat proses persalinan ternyata misalnya kadar saturasinya itu sangat rendah 60 70 itu pasti huru hara kan mencari NICU di mana kita tahu NICU itu juga masih sangat terbatas ya jadi sebaiknya memang sudah di prepare dari awal seperti itu Bu Maya. Oke, semoga ini ya, Bu Maya jadi tercerahkan ya perihal apa penyakit jantung bawaan untuk anak yang memang belum lahir gitu ya, memang ternyata bisa Ya, bisa kita identifikasi dari awal. betul. Oke, ini ada Bu Larasati. Ya katanya terima kasih materinya luar biasa. Pertama tentang permasalahan jantung. Sama-sama Ibu, makanya sering-sering datang ke kelas kece nanti jadi Dokter Pinky sering-sering juga berkunjung ke IKC buat ngasih sharing ya. Boleh, boleh. Oh Oh, iya, ini tadi yang pertanyaan satunya belum terjawab ya, yang yang mana? sudah dewasa ingin melakukan cek kesehatan Oh jantung. iya. Mm-mm. Ya, nah, jadi memang kalau untuk em,
screening yang biasa, maksudnya yang sudah sering ada ya di rumah sakit. Kalau untuk dewasa, memang em, lebih ke biasanya medical check up untuk menyingkirkan penyakit jantung koroner biasanya ya. Hmm. Itu ya misalnya pemeriksaannya EKG, kemudian ronsen, kemudian treadmill test, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak ada batasan usianya. Bahkan dari sekarang, em, ini dari Menteri Kesehatan ya, bahkan Menteri Kesehatan itu sekarang sedang mencanangkan untuk melakukan screening kongenital gitu ya. Jadi nanti ke depannya akan digalakkan, kalau sekarang kan mungkin ibu-ibu ada dengar ya kalau ulang tahun dapat hadiah medical check up gratis gitu kan. Ya, Nah, ya. untuk anak-anak baru lahir pun nanti rencananya akan seperti itu untuk screening penyakit-penyakit bawaan seperti misalnya jantung, kemudian sumbing seperti itu sudah digalakkan. Jadi dari usia dini sebenarnya boleh kalau mau screening itu sangat bagus sekali ya. Nah, kalau untuk bukan yang baik, misalnya kita nih usia 20-an, 30-an, pengen screening, boleh, nggak ada masalah. Apalagi nih zaman sekarang kan banyak sport entusias ya, yang suka maraton, kemudian badminton, dan lain-lain. Dan mungkin ibu-ibu juga banyak mendengar berita ya kejadian tidak diinginkan lah pada saat berolahraga seperti itu. Nah, itu kalau misalnya yang suka olahraga, itu sangat dianjurkan minimal pemeriksaannya adalah rekam jantung atau EKG. Kalau bisa treadmill itu lebih bagus lagi. Jadi untuk melihat kapasitasnya, kemampuannya seperti apa. Kemudian ada gejala-gejala sumbatan apa tidak. Karena kan mungkin selama ini kita tidak sadari gitu. Ya, ya. Mungkin bisa disuggest juga buat para suami-suami, nah, ya ibu-ibu ya, para suami-suami yang mungkin suka olahraga malam ya kan, ya futsal lah gitu ya, biasanya Ya, itu kayaknya mungkin udah harus disuggest untuk cek apa jantungnya juga ibu-ibu ya. Amit-amit ya ibu-ibu, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Oke, ini ada Ibu Tabi ya, Ibu Tebi. Oke. Malam dok, saya Tebi dari Tangerang. Salah satu anak saya PJB dengan tipe VSD, tapi tidak biru PSD. warnanya, ya. Ya, Diketahui PJB saat H+7 hari lahir. Saat bayi usia 3 bulan, lubangnya 7 mm. Dan sekarang usia anak saya sudah 5 tahun. Dengan lubang masih di 3 mm sampai 5 mm. Pertanyaan saya adalah jika case seperti ini apakah masih bisa menutup spontan katanya. Sampai saat ini sepertinya belum ada kepastian tindakan apa-apa yang urgent. Monggo dok. oke. Baik, Ibu Tabi. Ya, em, ya memang VSD ini adalah mungkin ibu-ibu yang belum tahu ya, kalau VSD ini adalah ventricular septal defect, di mana terdapat lubang antara bilik kanan dengan bilik kirinya. Jadi posisinya agak lebih di bawah ya. Nah, PSD ini memang salah satu penyakit jantung bawaan yang keluhannya tidak biru. Jadi tidak semua penyakit jantung bawaan itu gejalanya pasti biru gitu ya. Kecuali apabila VSD-nya ini sudah disertai dengan gejala tadi seperti hipertensi pulmoner. Nah, tapi kalau melihat dari ceritanya Ibu nih, sepertinya cukup baik ya. Pada saat hari ketujuh, eh iya, hari ketujuh lahir itu diketahui PJB ini kemungkinan besar dari pemeriksaan fisik ya. Biasanya kalau VSD ini ada bising jantung tambahan yang bunyinya cukup khas dan cukup nyaring gitu ya. Jadi apa? Ini ya alhamdulillah ya terdeteksi sejak lahir gitu. Nah, PSD ini merupakan salah satu penyakit jantung bawaan yang paling sering ya ibu-ibu ya. Nah, pada saat 3 bulan, ukuran lubangnya 7 mili. Sekarang anak sudah 5 tahun dan lubangnya mengecil ya, 3 sampai 5 mili. Memang sebaiknya pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung bawaan ini dilakukan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi secara berkala. Nah, pertanyaannya adalah jika case-nya seperti ini, apakah masih bisa menutup spontan? Sampai saat ini sepertinya belum ada kepastian tindakan apa-apa yang urgent. Oke. Jadi memang kalau untuk PSD, selama dia tidak menimbulkan gejala, itu kita masih bisa menunggu bahkan sampai 8 tahun ya. Nah, itu pun tergantung dari lokasi PSD-nya nih, apakah dia bisa menutup spontan atau tidak. Ada beberapa jenis PSD yang terutama di daerah muskular ya, yang agak ke bawah, di daerah yang banyak di bagian otot jantungnya itu bisa menutup. Nah, tapi kalau misalnya lokasinya itu, PSD-nya itu cukup dekat dengan katup, nah itu biasanya kecil kemungkinannya untuk menutup sendiri. Jadi ini kita perlu
lihat dulu nih tipe VSD-nya yang mana, tipe VSD yang kira-kira memang bisa menutup spontan atau tidak. Nah, kalau misalnya memang sampai nanti usia 8 tahun ke atas itu tidak menutup, nah itu memang dia bisa ditutup eh, tidak secara urgent ya. Ini penutupannya tadi tergantung lagi dari lokasinya. Bisa dengan tindakan yang tanpa operasi jika posisinya memungkinkan. Kalau tidak bisa ya memang harus dioperasi gitu ya. Nah, memang PSD ini mungkin kalau kecil tidak menimbulkan keluhan. Banyak anak-anak yang tumbuh kembangnya bagus, pasien-pasien yang dilakukan tindakan itu gemoy gitu ya. Malah cabi-cabi itu banyak juga gitu. Nah, sekarang yang paling penting adalah memastikan kebersihan giginya. Oral hygiene itu harus bagus, Bu. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan apapun, baik itu ASD, PSD, PDA, apapun itu, giginya itu harus bagus. Kalau ada lubang atau infeksi itu segera diatasi ya. Karena tadi itu eh, ris- adanya penyakit jantung bawaan itu sangat berisiko terjadi yang namanya infektif endokarditis, di mana kumannya itu eh, apa namanya mudahnya ya dia bermigrasi ke jantung gitu ya. Jadi akhirnya terbentuk infeksi atau struktur tambahan di jantung yang malah itu harus dilakukan operasi secara urgent gitu. Jadi untuk saat ini yang bisa dilakukan sambil menunggu dan dievaluasi PSD-nya, pastikan bahwa oral hygiene-nya bagus. Seperti itu, Bu. Wow, baru tahu aku loh ternyata penyakit jantung bawaan ada hubungannya juga sama gigi ya, gigi anak Iya, ya. sangat sangat berhubungan. Oke, oke. Iya, iya, Bu. Bu, Ibu, ini berarti yang anaknya memang punya punya penyakit jantung bawaan ini memang memang harus banget menjaga kesehatan giginya ya. Ini seru banget Iya, kalau misalkan ada dokter gigi juga sebenarnya yang bahas ya. Sebenarnya ya. Jadi lebih lebih wide lagi topiknya nih, Ibu-ibu ya. Baru tahu iya. aku bener. Aku ikut apa namanya webinarnya klinik kecil gitu ya. Selama ini kan tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Seputar itu aja gitu. Tapi ternyata ini ada topik yang benar-benar menarik gitu ya. Ternyata emang emang ada hubungannya gitu gigi. Oke, oke. Terima kasih ya Bu Tebi ya pertanyaannya. Mudah-mudahan tercerahkan. Mudah-mudahan anaknya juga. Ini saya lihat Bu tadi ini nih menulis lagi di kolom chat. Terakhir Oh, dia itu kesimpulannya TSD perimembranous left to right shunt dan TR mild. oh Kebetulan ya. anak saya juga sedang sakit gigi, masih perawatan juga dan baru tahu juga berhubungan dengan gigi. Oke, jadi kalau VSD perimembran sih ini masih ada chance untuk menutup. Dan kalaupun ternyata dia menetap, ini insya Allah bisa ditutup dengan tanpa operasi, Bu. Insya Alhamdulillah. Allah ya, mudah-mudahan ya. Ya, Ini ya. bisa dicoba dulu dengan tanpa operasi, tapi balik lagi tadi ya, tergantung lokasinya. Kalau misalnya dia terlalu dekat dengan katup, nah itu mungkin agak berisiko, tapi masih ada tempatnya untuk dicoba penutupan yang tanpa operasi. Tapi nanti masih bisa dipantau kok, Bu. Kalau tidak bergejala, ini masih bisa belum urgent. Nah ini jadi giginya Ibu ya harus diberesin juga nih. Ya, 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 ya. Semangat Bu Tebi, semangat. Insya Allah sembuh, sembuh. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Pipit. Bu Pipit, ini juga yang tadi anaknya PJB ya berarti ya. Selamat malam dokter. Dok, bagaimana dengan PJB yang kaitannya dengan prematuritas? Ini pertanyaannya bagus banget. Kebetulan anak saya PJB karena lahir prematur. Awalnya sempat bingung karena selama ini tidak tahu kok bisa. Apakah bisa terjadi karena infeksi juga? Karena selama kehamilan tidak terdeteksi adanya PJB. Anak saya didiagnosa ASD dan VSD dengan 3 lubang. Alhamdulillah 2 lubang sudah tertutup spontan. Satu lagi dengan tindakan kateterisasi. Terima kasih dok. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau untuk prematur, untuk kondisi anak ibu kan kebetulan ASD dan VSD ya. Nah, kalau ASD dan VSD ini, dia tidak ada kaitannya dengan prematur. Jadi, proses terjadinya ASD dan VSD ini memang sudah tadi yang di awal-awal kehidupan janin di dalam kandungan itu sudah ada gitu ya ASD sama VSD-nya. Biasanya kalau yang berkaitan dengan prematur itu adalah yang PDA, paten ductus arteriosus itu. Jadi dia cenderung tidak menutup gitu ya. Kalau ASD sama VSD ini memang sudah dari sebelum lahir itu jauh sebelum itu memang sudah ada ASD VSD-nya.
Nah, memang ASD dan PSD ini mungkin tidak terlalu jelas terlihat pada saat dilakukan pemeriksaan USG selama hamil ya. Karena em, saya kurang tahu sih ukurannya, tapi kalau untuk ASD sendiri, pada saat kita di dalam sirkulasi jantung janin di dalam kandungan, itu ada yang namanya foramen ovale ya. Jadi eh, sirkulasi jantung bayi di dalam kandungan itu berbeda dengan pada saat dia sudah dilahirkan gitu ya. Jadi jalurnya beda nih antara kita yang udah lahir di dunia yang udah menangis dengan bayi yang masih dalam kandungan. Nah, kalau bayi di dalam kandungan itu kan paru-parunya belum mengembang. Jadi dia aliran darahnya itu masih bergantung sama ibunya ya. Jadi dia karena dia belum bernafas sendiri, belum menangis, parunya masih nguncup nih. Nanti begitu dia keluar di dunia, nangis pertama kalinya, baru dia itu mengembang paru-parunya. Nah, itu akan terjadi perubahan aliran darah di dalam jantung pada bayi yang baru lahir. Nah, pada bayi di dalam kandungan, dia memang akan melewati lubang namanya foramen ovale gitu ya. Karena tadi aliran darah yang berbeda pada saat di dalam kandungan dengan di luar. Nah, kadang-kadang foramen ovale ini dengan ASD itu sulit untuk dibedakan. Makanya nanti kalaupun pasien itu dilakukan fetal echo yang tadi, nanti setelah lahir itu dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan kembali untuk konfirmasi. Jadi memang agak sulit ya untuk memastikan diagnosis ASD dan PSD, apalagi kalau ukurannya kecil itu memang mungkin tidak terlihat pada saat dilakukan pemeriksaan USG pada saat hamil. Apalagi kalau USG-nya itu bukan yang spesifik fetal echo ya. Kalau fetal echo mungkin kita setengah jam, 1 jam sendiri bisa ngeliatin jantungnya aja gitu. Tapi kalau USG yang hamil itu mungkin tidak terlalu fokus pada struktur-struktur jantungnya gitu. Jadi makanya itu ya mungkin sudahlah ukurannya tidak terlalu besar, itu bisa bisa tidak itu sulit untuk terlihat pada screening apa namanya pemeriksaan kehamilan yang biasa seperti itu. Nah, tapi ini alhamdulillah yang dua bisa menutup spontan, berarti sepertinya ukurannya biasanya kurang dari 5 mili ya, satu lagi dengan tindakan kateter. Kalau boleh tahu yang di kateter yang ASD-nya atau PSD-nya ya? Nah, Mungkin boleh nanti bisa dijawab di di itu apa ya, di bawah, di komen. Iya, di tapi komen ini lagi. alhamdulillah berarti sudah tertangani semua ya. Belum dijawab. Iya. Nah, Oke. ini tidak tahu penyebabnya apa. Nah, memang ini ya, memang eh, sebagian besar tidak diketahui. Mungkin dia selama ini oke, sebelum hamil udah minum asam folat, selama kehamilan tidak ada komplikasi atau penyulit apapun, tapi ternyata tetap ada. Nah, itu memang hal-hal yang tidak bisa kita hindari ya, dan tidak diketahui juga penyebabnya apa. Ya, ya. Allah alam juga ya ibu-ibu. Iya. Kadang-kadang kayak gitu. Kita udah melakukan pencegahan gitu ya, sudah mengikuti anjuran mungkin dokter juga gitu ya, ketika mempersiapkan kehamilan gitu ya. Tapi memang mungkin jalannya begitu juga gitu. Oke, Bu Fit, ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau nggak ada, mungkin nanti bisa menyusul ya. Ini kita ke Budian dulu aja kali ya dok ya. Boleh? Budian, selamat malam Budian. Halo dok, saya Dian Amalia dari IKC Van Smigel. Mama saya penderita penyumbatan jantung sebesar 30%. Dan terakhir periksa mama kolesterolnya di angka 70. Setelah ketahuan kolesterol tinggi, mama sering mengeluhkan pusing. Apakah itu ada hubungannya dengan kolesterol dan jantungnya ya dok? Tadi ini pertanyaannya Budian juga eh, apa namanya nyambung nih sama pertanyaan Bu Laras terkait tadi apa tekanan darah tinggi ya dok nih. Mungkin bisa sekalian dijawab kali ya tadi antara darah tinggi sama jantung sebenarnya berpengaruh nggak sih dok? Masih ke mute. Ini juga dari dari IKC Minmoy juga sama nih. Dia ngomongin hipertensi 170/90 sekarang udah 130-an. Oke, Ini dari penyakit jantung. Jadi ada korelasinya nggak sebenarnya dok? oke. Oh, Ya, jadi kalau kolesterol tinggi, pusing, ini apakah kira-kira minum minum memang pusing itu kan berbagai macam faktornya ya. Nah, ini pusingnya itu apakah memang baru setelah kolesterol tinggi baru pusing gitu ya? Memang kadang-kadang suka jadi agak sugesti juga sih sebenarnya.
memang sebagian besar kolesterol itu tidak bergejala, tapi beberapa pasien memang mengeluhkan adanya keluhan pusing ya, terutama kalau kolesterolnya itu memang cukup tinggi gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya pusing itu memang faktornya banyak. Bisa jadi memang darah kalau darah tinggi yang tinggi sekali itu memang sering menyebabkan keluhan pusing. Eh, Apalagi kalau sampai di atas 180 ya, itu sering sekali pusing. Apalagi kalau misalnya sampai matanya mulai mengalami gangguan penglihatan, nah itu sudah merupakan ciri-ciri eh, hipertensi emergensi atau urgensi ya, gitu. Nah, kemudian apakah ada hubungannya dengan kolesterol dan jantungnya? Bisa iya, bisa enggak sih, karena saya belum tahu ya data lengkapnya seperti apa atau riwayat penyakit yang lainnya bagaimana, tensinya seperti apa, kemudian apakah ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kemudian apakah ada kondisi-kondisi lain, karena memang multifaktor kalau untuk pusing itu. Saya pun sering pusing juga kadang-kadang kalau misalnya lagi ada air bulan gitu ya, ibu-ibu kan. Iya, Apalagi kalau mau lebaran ya, iya, Bun. apalagi mau lebaran gitu kan. Sakit kepala kan. Pusing pikirin menu makanan gitu kan, MPASI gitu-gitu. Bener, bener, bener. Iya, nah itu tadi yang sama dengan yang minmui ya. Iya, Yang benar. si Dia juga sekarang sama hipertensi. Itu untuk mengapa itu ngaruhnya berasal dari dari penyakit jantung. jantung. Oh iya, ya kalau 170 memang sudah termasuk cukup tinggi ya. Itu Hmm, kalau sudah di 180 sudah termasuk kriteria hipertensi yang urgensi atau emergensi, apalagi kalau ada gejala gitu. Jadi sebaiknya memang dikontrol terus 130-an udah oke. Ini kalau boleh tahu mengkontrolnya apakah dengan obat-obatan atau perubahan pola hidup, mungkin bisa di-share juga nih untuk ibu-ibu yang lain supaya yang memiliki kondisi yang sama mungkin bisa termotivasi juga ya untuk mengontrol tekanan darah. Karena sering sekali hipertensi itu tidak bergejala. Yang kita iya, khawatirkan justru tidak ada gejala sama sekali, tiba-tiba datang ya naguban menzalik ya, udah dengan keluhan-keluhan yang tiba-tiba langsung ibaratnya kayak bom waktu gitu ya. Ternyata pas kita periksa tensinya 200, 210 gitu. Selama ini nggak ada keluhan tuh sering sekali seperti itu. iya, iya. Kayak suami aku tuh kemarin tiba-tiba Oh, apa namanya darah tinggi, nggak ada angin, nggak ada hujan. Aduh, oh, hampir udah oke aja. tapi sekarang Kenapa? sudah terkontrol tapi sekarang ya. Dimintanya sih untuk sekarang karena serangannya baru pertama kali disuruh rubah pola hidup karena begadang dan segala macam ya, ibu-ibu Iya. ya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada lagi, baru dikasih obat katanya gitu. Oh iya. Karena memang ada riwayat, maksudnya orang tuanya dua-duanya hipertensi kan soalnya gitu. Oh gitu. Ya hati-hati ibu-ibu menuju kepala empat ke atas tuh ya. Iya betul. Harus mulai-mulai deh ya. Itu jaga Oh mak. ini pertama obat-obatan setelah stabil stop dan ganti gaya hidup sehat serta diet. Nah, Mantul. mantap, Moy. Mantap, mantap. Ya, dipertahankan. Ayo, ayo, bisa yuk. Oke, ini ada mungkin dua pertanyaan lagi kali ya dok ya. Bu-ibu ya, ada Boleh. ibu, siapa nih tadi Bu? Ibu Artarini. Mungkin sementara fokus ke yang dengan topik kita ini ya, penyakit jantung bawaan. Kita ke Bu Nada dulu kali ya. Eh, Ya. Bu Nada nanya nih dok. Izin dok bertanya anak saya ketika lahir di hari pertama diketahui ada katup yang belum menutup sempurna. Kemudian diberikan terapi dengan obat selama 3 hari. Setelah sebulan dilakukan eko, alhamdulillah sudah menutup. Apakah perlu untuk dilakukan eko kembali? Sekarang usianya 18 bulan. Oke, baik. Ya, jadi ini kemungkinan besar kalau ketika lahir dikatakan ada yang belum menutup sempurna, kemudian diberikan terapi dengan obat selama 3 hari. Kalau masih ada catatan ekonya, em, saya memang nggak tahu ya diagnosis pastinya apa. Tapi kalau diberikan terapi obat 3 hari, kemudian dievaluasi eko kembali pada bayi-bayi baru lahir, ini kemungkinan PDA ya. Apakah betul Ibu Nada paten ductus arteriosus bukan ya tulisannya PDA? Nah kalau misalnya memang ini betul PDA, eh, jadi PDA ini adalah paten ductus arteriosus ya. Jadi kalau misalnya tadi yang sudah saya tadi sempat singgung sedikit ya, sirkulasi jantung di dalam kandungan ibu dengan pada saat dia sudah dilahirkan itu kan berbeda.
Nah, jadi pada saat bayi di dalam kandungan, ada saluran yang disebut dengan ductus arteriosus. Ini merupakan jalan aliran darahnya, dia akan lewat situ nih, di sirkulasi di dalam jantung, di dalam tubuh ibunya ya, di dalam kandungan. Nah, nanti setelah bayi ini sudah lahir, di saat oksigennya sudah meningkat, kemudian kadar prostaglandinnya itu turun di dalam sirkulasi darah bayinya. Ductus arteriosus ini normalnya dia harusnya akan mulai mengecil sampai menutup secara sempurna, ya. Mulai dari 24 jam kehidupan bisa sampai 3 minggu kemudian. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, ductus arteriosus ini masih tetap membuka. Ini yang disebut dengan PDA. Nah, kalau misalnya memang betul ini PDA dan sudah diberikan terapi obat selama 3 hari dan dilakukan pemeriksaan eko kembali sudah menutup, nah kalau ini sih memang sudah benar-benar menutup ya, dia insya Allah tidak akan membuka kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya masih mau benar-benar make sure lagi nih, boleh di eko lagi saat usia 18 bulan untuk memastikan memang PDA-nya sudah benar-benar menutup. Oke. Ini terakhir ada Bu Nada, sudah cukup jelas? Kalau masih ada yang kurang boleh tanya lagi atau ini tadi terakhir Bu Artarini, beliau tanya lebih ke kelainan jantung ini bisa dilihat saat kehamilan. Tadi bisa ya, Dok ya, bisa di cek apa namanya. Terus kemudian riwayat dari keluarga yang memiliki sakit jantung. Ini sebenarnya ada yang nanya juga nih Dok, yang tadi aku sempat share juga pertanyaan di sheet gitu ya. Ya. Bahwa sebenarnya kalau kalau apa namanya, penyakit jantung ini tuh sebenarnya bisa bisa diturunkan nggak sih Dok sebenarnya Hmm. gitu. Ya, Em, iya, Bu Akar ini sebelumnya saya ini ya, apa semoga bisa ikhlas ya dan strong ya karena ini memang tidak mudah ya Bu ya. Kemudian mau tanya apakah kelainan jantung ini bisa dilihat saat kehamilan? Tadi bisa, bisa dideteksi dari terutama di 18 sampai 22 minggu itu bisa kita lakukan pemeriksaan lebih detail dengan pemeriksaan fetal echo ya namanya ya. Karena Betul. kemarin kita tidak memprediksi ada kelainan karena tidak ada dari keluarga yang memiliki riwayat sakit jantung. Betul. Jadi memang tanpa riwayat pun em, apa namanya risiko atau kejadian penyakit jantung bawaan itu masih bisa terjadi. Jadi tidak 100% eh, aman ya. Memang walau alam seperti yang tadi Ibu Cindy bilang nih. Nah, Iya, oke, jadi tetap ada potensi gitu ya. Kita ya, sebaik-baiknya aja sih ibu-ibu ya. Sebaik-baiknya betul. Kalau ada mengikuti faktor yang bisa protokol diubah, dijaga, itu dijaga yang terlebih lebih dahulu. baik gitu ya. Iya, Betul. Oke, oh ini Bu Nada nambahin katanya hasil eko moderate PDA, ya. moderate ASD dan mild TR ya. Oke, kalau untuk boleh sih Bu, karena kan yang sudah menutup, saya kurang tahu sih apakah memang dua-duanya sudah dinyatakan tidak ada, atau hanya PDA-nya saja yang benar-benar sudah menutup. Kalau mau evaluasi lagi sih, boleh Bu, untuk memastikan memang sudah dua-duanya sudah menutup. Karena ASD sendiri juga ada kemungkinan menutup spontan juga untuk ukurannya yang misalnya dia kurang dari 5 mili, ini masih ada kemungkinan untuk dia menutup secara spontan. Jadi boleh Bu kalau misalnya mau dilakukan evaluasi kembali. Oke, ini pas banget nih penjelasannya ya. Udah mepet banget tapi sangat padat ya dan apa namanya kalau kata ibu-ibu berdaging tadi gitu ya. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat. Jawab semua pertanyaannya luar biasa, dokter. Ibu-ibu mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lagi nanti seputar jantung gitu ya. Mungkin kalau ada yang tinggalnya di daerah Sumatera gitu ya, di dekat Dokter Pinky, di Batam ya sekarang ya dok ya. Sekarang di Batam. Oke, mungkin mau main-main. Kalau praktek sekarang di mana dok? Kalau di Batam, saya di Rumah Sakit BP Batam dan di Awal Bros. Oke, tuh ibu-ibu Ya. siapa tahu ada yang tinggal di sana gitu ya, sama domisilinya. Mau main-main, mau sowan gitu ke Dokter Pinky mau Oh, ngobrol. silakan dengan senang hati. Tapi enaknya kita ketemunya jangan di rumah sakit kali ya. Oh iya di luar. Kalau di rumah sakit kayaknya nggak enak gitu ya perasaan. Iya.
Atau boleh follow-follow dulu ibu-ibu Boleh, Instagram. silakan. Namanya unik banget emang, Pinky Mambo ya masih sama ya. Iya, betul. Itu plesetan ya dok ya. Dari Iya, betul. dulu vokalisnya Ratu ya kan. Itu dari panggilan dari zaman SMP kayaknya ya. Era Iya, Dua Ratu itu ya. ketahuan deh umurnya deh ya. Iya, ketahuan deh umurnya. Oke, ibu-ibu nggak kerasa ya kelasnya sudah eh, mau berakhir gitu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir ya dengerin sampai jam segini. Mungkin ada yang sambil tidurin anak, nyusuin anak gitu ya. Terima kasih banyak. Dokter Pinky juga sama sampai melipir dulu belum nyampe rumah ya. Dengan senang hati. Menyediakan waktu buat sharing malam ini buat Ibu Kece Club. Jangan kapok ya dok. Nanti kita masih ada kelas keluar ya. Audiensnya luas Ya, nih. Kalau keluar mungkin lebih santai gitu ya. Karena ibu-ibu udah ada di dalam situ. Tinggal ada yang bisa sambil ngapain gitu ya. Apa ditunggu waktunya kapan available-nya di kelas berikutnya. Sekali lagi jangan kapok ya dok. ya, Jangan dengan senang hati. Senang sharing-sharing. sekali Oke. sharing-sharing Mungkin bersama nanti Ibu kalau Kece lagi malam main ke ini. Jakarta boleh kabarin. Nanti kita bikin offline ketemuan gitu ya sama ibu-ibu bisa ngobrol-ngobrol langsung, sharing-sharing langsung Siap. gitu. Oke ibu-ibu, terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Dokter Pinky, terima kasih banyak ya Sama-sama, terima kasih atas Bu, kesempatannya. kelasnya. Sampai ketemu lagi di kelas kece berikutnya. Mau apa Zoom atau Kulwap gitu ya via WhatsApp. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu untuk ibu-ibu semua. Stay safe semuanya, jaga kesehatan. Ya, Dokter Pinky juga sama. Terima kasih banyak. Selamat Ibu malam, Cindy juga ibu-ibu. sama. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Jadi di jalan ya, Dok. Iya, terima kasih. Selamat Bye. istirahat, Ibu-ibu.